Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Erik, Menteri BUMN, eh, Kepala Danantara, Pak Rosan, mudah-mudahan masih kedengar itu suaranya. Pak Rosan, dan kemudian para Wakil Menteri, saya sebut sahabat Pak Tiko, Pak Doni, karena Pak Doni juga adalah Wakil Menteri. Dan tentu sebagai COO di BPI Ada Danantara. Pak Aminuddin Ma'ruf, Oh, Pak Anirudin masih Wakil Menteri ya? Oh, ya, ya, ya. Wakil Menteri 3, dan jangan lupa sebelah kiri Wakil Menteri Ya, 4. Pak Sekjen, Nah, Pak Arya Sinulinga. Wakil Menteri 4. Itu selalu saya sebut. Ada beberapa hal yang tentu saya ingin pastikan betul terkait dengan apa yang barusan dipresentasikan baik oleh Menteri BUMN maupun oleh Kepala Badan Investasi Danantara. Dan saya kira Pak Erik, saya ingin mendapatkan keterangan dulu untuk lebih jelas. Ini Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Komite Pemantau dan Akuntabilitas ini garisnya kemana gitu ya. Dan dibuat dalam warna abu-abu gitu loh. Jadi mohon ini juga harus lebih jelas. Jangan salah dengan garis, kemudian tanda panah itu juga sangat menentukan dalam struktur. Oleh karenanya harus lebih jelas dan pada waktu menampilkan struktur tentu fungsi tugas dan fungsi staffing coordinatingnya juga harus jelas gitu sehingga betul-betul memberikan penjelasan dalam sebuah struktur organisasi. Yang kedua, saya mungkin agak berbeda sedikit dengan Pak Mufti Anam. Saya tidak masuk dalam membedah Undang-Undang 1 tahun 2025 karena sama-sama sebagai pelaku penyusun undang-undang ini bersama dengan pemerintah. Dan saya memahaminya bahwa seluruh norma yang terkandung di dalam Undang-Undang 1 tahun 2025 terkait dengan Undang-Undang BUMN, bahkan disebutkan undang-undang ini juga yang terkait dengan kementerian adalah menteri yang juga terkait dengan undang-undang, yaitu Menteri BUMN. Dan kemudian kenapa lama pembentukan ini? Ya tentu dengan berbagai dinamika dan konsepsi yang harus dibangun bagaimana memajukan BUMN ke depan lebih baik. Itu yang menjadi pembicaraan panjang. Jadi Pak Aminuddin, supaya Pak Aminuddin tahu karena mungkin baru masuk dalam ruangan ini, bahwa undang-undang ini 5 tahun lalu sudah dibahas dan disempurnakan, diputuskan pada periode tahun ini. Ketika kemudian juga ada keinginan besar mereformasi terhadap BUMN dengan struktur baru, yaitu BPI Danantara. Oleh karena itu, dalam pemikiran saya bahwa Undang-Undang 1 tahun 2025 given. Kita laksanakan, DPR sebagai fungsi pengawasan, Menteri BUMN dan BPI Danantara sebagai pelaksana undang-undang, tentu silahkan jalankan dengan RAKP yang tentu sudah disusun dan disiapkan dengan format-format yang lebih terbuka, manageable, dan tentu ke depan bisa akan lebih baik lagi. Saya kira ini jalankan. Yang kedua, Undang-Undang 1 tahun 2025 juga tidak membatasi terhadap sistem pengawasan DPR. Karena hampir seluruh norma yang ada di dalam undang-undang itu juga dalam pengawasan DPR. Jadi menurut saya tidak benar kalau kemudian banyak beredar Danantara tidak bisa diawasi. Tidak, itu salah satu bagian dari sekian norma yang diatur di dalam undang-undang yang diawasi oleh DPR. Ini saya sekaligus mengklarifikasi dan bisa diperkarakan secara hukum jika memang ada yang melanggar hukum. Justru saya menaruh hormat, menaruh apresiasi kepada Pak Erik, Pak Rosan, Pak
Doni yang terkait langsung di dalam operasional Danantara yang saya kira meniatkan dalam presentasi beberapa hari yang lalu bahwa Danantara ke depan akan lebih terbuka dan melepaskan dari berbagai kepentingan subjektif. Jadi saya kira ini sebuah niat yang baik dan mudah-mudahan nanti bisa mewujudkan berbagai program dengan baik. Yang ketiga terkait dengan Undang-Undang 1 2025. Jika kemudian seluruh anggota DPR mendukung penuh kehadiran Danantara dan kemudian berhasil, itu juga bagian dari keberhasilan dari Komisi 6. Apabila suatu saat Danantara banyak masalah, berarti kita juga masih harus menyempurnakan undang-undang itu ke depan karena masih banyak masalah. Nah, ini penting dalam Undang-Undang 1 tahun 2025. Yang kedua, Pak Doni, saya memberikan apresiasi atas membedah terhadap 21 program yang tentu ini menjadi program utama di Danantara Asset Management sebagai AKP yang menurut saya sudah teridentifikasi. Masalahnya sudah teridentifikasi. Memang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Namanya juga rencana anggaran kinerja perusahaan. Masih rencana. Dan ini adalah pertemuan pertama kali menurut saya. Ini adalah raker pertama kali. Oleh karena kick off ini. Jadi kalau lama-lama dikit Pak Andre, wajar ini pertama kali nih. Nanti yang kedua, ketiga, kecuali kalau masuk dalam substansi yang sudah diterangkan, menurut saya itu batasi. Tapi jangan lupa substansi undang-undang. Ya, substansi kan sudah tadi saya. Cukup kan substansi? Ya. Nah, oleh karenanya dengan 21 program yang sudah dicanangkan, baik itu masuk dalam kategori restrukturisasi, streamlining konsolidasi bisnis, dan pengembangan bisnis, saya memahaminya ini adalah sebuah rencana yang akan dijalankan oleh Danantara Asset Management atau super holdingnya, atau yang disebut dalam dua sayap Danantara adalah holding operasional. Kami paham itu dan kami menaruh apresiasi. Fraksi Partai Demokrat mempersilahkan ini untuk dijalankan dan tentu kami akan jalankan fungsi pengawasannya nanti di Komisi 6. Yang ketiga, kami hanya memberikan sedikit penekanan bahwa memang salah satu persoalan ataupun masalah di BUMN adalah culture. Ini yang menurut saya harus direformasi. Kenapa kemarin juga saya memberikan catatan khusus kepada Pak Agus, khusus dengan sumber daya manusia, karena memang culture-nya harus dirubah. Sistem pengelolaan manajemennya juga harus dirubah. Kalau culture-nya masih mengikuti culture lama, Pak Erik sudah berupaya 5 tahun saya kira mengubah situasi BUMN. Dan ya Pak Erik menurut saya sebagai Menteri BUMN terbaik lah ya. Dan mengubah, silakan tepuk tangan. Mengubah culture menurut saya. Tapi ini belum selesai. Dan begitu Pak Doni menyampaikan beberapa presentasi dengan bagaimana penajaman dan pendalaman terhadap masalah, kemudian solusinya juga disampaikan, saya berpikir, wah ini tepat. Mudah-mudahan ya ke depan inilah bentuk BUMN yang baru, menjadi pohon fiskal bagi negara, dan kemudian juga bisa memberikan kontribusi langsung kepada rakyat. Paling tidak menurut saya ada 3 hal nanti Pak Doni yang diperhatikan betul ya. Jadi jangan sampai direksi-direksi BUMN itu ya karena ketidakenakan, karena itu, karena ini, kemudian mengabaikan 3 prinsip menurut saya. Knowledge, ilmunya harus cukup lah jadi direksi itu. Punya ilmu yang cukup, punya pengetahuan yang sama. The right man and the right job. Kemudian punya skillnya juga cukup. Sehingga dia mampu untuk bisa menjalankan tanpa harus berpikir lama lah gitu ya. Paling tidak berpikir lama. Attitude ini BUMN itu kadang-kadang BUMN-nya rugi, dianya hidup mewah. Ini berulang kali saya sampaikan. Para pelaku atau pegawai BUMN-nya mewah-mewah, perusahaannya rugi. Jadi kontradiktif dengan BUMN, yang pada akhirnya yang rugi negara gitu.
Karena ini perusahaan negara, bukan perusahaan orang tuanya. Kalau Pak Erik sejak kecil sudah menjadi orang kaya. Orang kaya, keluarganya sudah keluarga kaya. Wajar itu perusahaan Pak Erik. Tapi Pak Erik begitu masuk BUMN, benar-benar apa namanya, amanah, apa namanya, tagline-nya itu, akhlak. Akhlak itu kan luar biasa gitu loh. Nah, mudah-mudahan saya kira ini di periode kedua Pak Erik Menteri BUMN semakin baiklah Pak Erik ya. Dan saya menaruh hormat untuk itu. Nah, satu hal lagi Pak Doni yang sering catat saya lihat. Para direksi ini sering sekali suka dengan CAPEX ya, capital expenditure. Senang dengan membuat proyek-proyek baru. Padahal kemudian menjadi hutang, kemudian sulit terbayar, pada akhirnya cash flow menjadi sulit, keuangannya rusak. Ujung-ujungnya penyertaan modal negara. Dan kemudian pada akhirnya ya mereka minta penugasan. Ini yang menurut saya tergambar dan sudah teridentifikasi oleh DAM dan antara aset manajemen oleh Pak Doni dan kawan-kawan sudah tergambar, sudah teridentifikasi, dan dalam simulasinya saya melihat benar juga kalau ini lama-lama terus ini menjadi sebuah persoalan yang semakin dalam, persoalan yang semakin besar. Dan menurut saya inilah yang saya meyakini ke depan duet antara Kementerian BUMN dan Danantara ini mampu untuk bisa memberikan solusi yang terbaik. Atas masalah-masalah itu, saya tidak ingin mengungkapkan masalah di sini. Karena merasa saya sudah cukup menyampaikan masalah pada waktu pembahasan secara detail bersama Pak Doni. Yang terakhir yang penting dibangun adalah kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara. Ini yang harus diperjelas, hubungan kinerja antara tugas yang harus dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dengan BPI Danantara. Saya kira ini penting untuk dituangkan dalam konsepsi yang lebih jelas. Sehingga apa tugas Kementerian BUMN, tugas Danantara, ini jelas. Nah, kalau ini sudah jelas kedua-duanya dan kemudian saling mendukung, saya kira ini duet maut ke depan. Ya. Baik untuk pengembangan terhadap institusi BUMN di dalam negeri maupun bisa ekspansi usahanya ke luar negeri akan lebih kuat. Dan ingat bahwa kelahiran Danantara ekspektasinya begitu tinggi. Baik dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto maupun dari masyarakat. Kelahiran Danantara ini betul-betul menjadi harapan besar, bisa menjadi pendorong, bisa menjadi pembangkit terhadap ekonomi Indonesia, bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, oleh karenanya harapan besar ini ya harus dijawab dengan kinerja, dijawab dengan hasil, dan tentu harus dilakukan secara akseleratif dengan percepatan dan waktunya sangat terbatas. Kekuasaannya 5 tahun. Kalau bagus dalam 5 tahun ya bisa dilanjut. Kalau tidak baik dalam 5 tahun ya wassalam bisahab gitu ya. Nah, itu yang harus menjadi batasan kita bersama. Dalam kekuasaan sistem negara ada batasan waktu, itulah yang harus dikejar. Timeline-nya seperti apa? Itu yang belum muncul dari Pak Doni. Timeline untuk bisa mencapai terhadap 21 ini, misalkan 5 persoalan selesai dalam 1 tahun. 10 persoalan ini bisa rapih dalam 1-2 tahun misalkan. Persoalan maskapai tahun depan udah selesai Pak, tahun depan. Persoalannya, Ibu apa ya, yang ngurus apa ya Ibu ya? Ngurus bandara ya Bu ya? Biasa ngurus Pale, ngurus bandara sekarang Ibu. Ngurus maskapai. Kereta cepat akan selesai dalam 2 tahun, selesai misalkan. Ini Pak yang harus, nah sehingga selanjutnya sebagai anggota DPR kita mengawasi ini sambil mendorong, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada kebijakan yang tentu ini menjadi hambatan di dalam pelaksanaan di eksekutif, ya sampaikan sehingga tidak tabu bahwa undang-undang yang baru lahir tahun 2025 ini 2026 bisa gitu. Kalau memang ada hambatan-hambatan regulasi. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.